Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musik Syarikat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ririn dengan NIM 2021123 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Valentina Michelin dengan NIM 2021047. Perkenalkan, nama saya Violen dengan NIM 2021056. Kami bertiga pada kali ini akan memaparkan materi mengenai pelaporan untuk memenuhi tugas pemeriksaan manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Mutiara Maimunah. Stay tune semuanya. Kami akan menjelaskan materi tentang pelaporan. Next slide. Baiklah, submateri dalam pelaporan itu ada 3. Yang pertama, kertas kerja audit. Yang kedua, program kerja audit. Dan yang ketiga, pelaporan. Next slide. Yang pertama, kertas kerja audit. Merupakan kertas kerja yang berisi catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Next slide. Manfaat kertas kerja audit. Setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat utama dari kertas kerja audit antara lain yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Penyusunan kertas kerja audit oleh auditor harus memenuhi syarat-syarat. Antara lain, yang pertama, haruslah lengkap. Yang kedua, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. Yang keempat, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Yang kelima, memuat hal-hal yang relevan dengan audit. Yang keenam, mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketujuh, sepadat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang. Serta yang kedelapan, dalam setiap kertas kerja harus mencerminkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan reviewer. Next slide. Bentuk dan isi kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih terperinci, bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya. Yang pertama, nama objek audit, tulis nama perusahaan atau unit yang diaudit. Lalu, program atau aktivitas yang diaudit. Tulis program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya, periode audit. Tulis periode, program, atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit tersebut. Yang ketiga, halaman berikutnya secara beruntun adalah A. Daftar isi, daftar simbol audit, tick mark, disertai penjelasannya. B. Tembusan surat tugas. C. Program kerja audit. D. Kelompok-kelompok kertas kerja. Next slide.
Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Kelompok 1, audit pendahuluan meliputi subkelompok 1, program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2, hasil audit pendahuluan yang meliputi 1. Informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit. 2. Penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Lalu untuk kelompok kedua, review dan penguji pengendalian manajemen meliputi subkelompok 1, program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen, termasuk internal control questionnaire atau ECQ yang digunakan. Subkelompok 2, hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen yang meliputi 1. Penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Yang kedua, ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Next slide. Kelompok ketiga, audit lanjutan, meliputi subkelompok 1, program kerja audit lanjutan. Subkelompok 2, hasil audit lanjutan yang terdiri atas 1. Pengembangan temuan, 2. Daftar temuan dan rekomendasi. Kelompok 4, laporan hasil konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Pada gambar 2.1, susunan kertas kerja audit yang pertama itu ada temuan-temuan kriteria, kemudian kesimpulan audit. Dalam kesimpulan audit juga memuat temuan-temuan penyebab dan temuan-temuan akibat. Next slide. Baiklah, untuk program kerja audit akan dijelaskan oleh rekan saya, Valen. Kepada rekan saya persilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah subjudul program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Next slide. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit. Antara lain, yang pertama, merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Oke, next slide. Program kerja audit disusun untuk setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam tahap audit ini, auditor harus melakukan pengujian pendahuluan yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Identifikasi ini disebut possible audit objective. Hasil identifikasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara. Dari bukti-bukti sasaran sementara ini, auditor kemudian menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikutnya, untuk mendukung tentatif audit objektif menjadi definitive audit objektif. Pada tahap audit, pengujian dan review,
atas pengendalian manajemen, program kerja audit biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen atau SPM yang diterapkan objek audit. Langkah-langkah kerja pada tahap audit ini harus mengarahkan auditor tidak hanya memperoleh informasi tentang keandalan sistem pengendalian manajemen, tetapi juga memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk merumuskan secara tepat tujuan audit, sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Sementara program kerja audit untuk tahap audit lanjutan memuat langkah-langkah terperinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material dan relevan dalam mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi atau perbaikan. Program kerja audit pada tahap audit ini harus memberikan panduan kepada auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukannya. Oke, next slide. Oke, terdapat 4 pokok program kerja audit. Yang pertama, informasi pendahuluan, yang memuat informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Bagian ini harus disajikan seringkas mungkin. Lalu, terdapat komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Oke, yang kedua, ada pernyataan tujuan audit, menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Lalu terdapat juga cara pendekatan audit yang dipilih dan pola pelaporan yang dikehendaki. Oke, step ketiga yaitu instruksi-instruksi khusus. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan-pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan auditnya, yaitu audit pendahuluan, meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit, lalu ada pengumpulan informasi umum, penelaan peraturan, evaluasi prosedur kerja dari sistem operasional, dan tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara. Dan yang terakhir, pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Lalu, ada juga review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi pengujian pengendalian manajemen dan pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, itu audit lanjutan, meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen, penyajian hasil audit lanjutan, pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit, pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi. Semua langkah kerja disusun dalam bentuk instruksi. Begitu pentingnya fungsi program kerja audit dalam audit manajemen. Maka penyusunan program kerja audit harus dibuat sedemikian rupa agar bisa digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan audit. Oke, next selanjutnya. Berikut terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit. Yang pertama, tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. Yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Yang ketujuh, program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yang kesembilan, program kerja audit
harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit. Oke, next slide. Berikut ini disajikan contoh-contoh bentuk program kerja audit untuk setiap tahapan audit. Yang pertama, bisa terlihat ya di slide, ada tabel 2.1, program kerja audit pendahuluan. Nah, itu contoh tabelnya. Untuk petunjuk pengisiannya, yang pertama, ada nama perusahaan, diisi dengan nama perusahaan yang program atau aktivitasnya diaudit, misalnya PT Gunung Merapi. Yang kedua, terdapat program atau aktivitas yang diaudit, diisi dengan program atau aktivitas yang sedang diaudit, misalnya pelatihan karyawan. Yang ketiga, periode audit, diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit, misalnya Juli 2008 atau tahun 2008. Yang keempat, nomor KKA, diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Yang kelima, diaudit oleh dan tanggal, diisi dengan penyusunan program kerja audit tersebut dari tanggal selesainya program kerja audit tersebut disusun. Yang keenam, direview oleh tanggal, diisi dengan nama supervisor audit yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuan dilakukan. Yang ketujuh, tujuan, diisi dengan tujuan dari dilakukannya audit pendahuluan, misalnya mendapatkan informasi umum, program pelatihan karyawan, atau mengidentifikasi aspek manajemen dan berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan program pelatihan karyawan yang dilakukan PT Merapi. Atau bisa juga sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya, yaitu pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Lalu, terdapat langkah kerja, diisi dengan instruksi-instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang, program atau aktivitas yang diaudit agar pengetahuan auditor tentang program atau aktivitas yang diaudit menjadi semakin luas. Lalu ada dilaksanakan oleh, diisi dengan nama auditor yang ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertuang dalam program kerja audit ini. Lalu yang terakhir ada waktu yang diperlukan, diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Oke, next slide. Oke. Selanjutnya ada tabel 2.2. Program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Oke, petunjuk pengisian. Yang pertama, tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen. Diisi dengan pernyataan tujuan dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, misalnya, untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen tersebut, sehingga dapat dipastikan apakah tujuan audit sementara dapat dilanjutkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau tidak perlu dilanjutkan pada tahap audit lanjutan, karena kurangnya bukti pendukung. Oke, yang kedua ada Internal Control Questionnaire atau ICQ, diisi dengan pertanyaan yang diajukan untuk menguji sistem pengendali manajemen perusahaan. Perumusan pertanyaan diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya untuk kondisi pengendalian manajemen yang memuaskan atau tidak untuk kondisi pengendalian manajemen yang tidak memuaskan. Misalnya, apakah program pelatihan karyawan dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya? Yang kedua, apakah pelaksanaan pelatihan karyawan yang dilakukan tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan? Oke, selanjutnya ada langkah kerja. Diisi instruksi langkah kerja yang harus dilakukan, baik untuk jawaban ya maupun tidak, atas pertanyaan yang diajukan. Misalnya, jika pertanyaan pada butir A dijawab ya, maka tentukan langkah kerja untuk membuktikan kebenaran jawaban tersebut. Sedangkan jika dijawab tidak, tentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk menilai apa yang dijadikan dasar pelaksanaan dari program pelatihan karyawan tersebut. Demikian juga untuk pertanyaan pada butir B.
Oke, next slide. Tabel 2.3 berisi program kerja audit lanjutan. Petunjuk pengisian. Yang pertama, tujuan audit lanjutan. Diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Misalnya untuk menilai apakah peserta pelatihan karyawan telah diseleksi secara memadai sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau apakah pelatihan karyawan telah menggunakan metode yang tepat, atau bisa juga dengan apakah pelatihan karyawan telah berhasil mencapai tujuannya. Untuk selanjutnya ada judul temuan, diisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Misalnya, peserta pelatihan karyawan tidak ditentukan berdasarkan seleksi yang memadai, atau metode yang digunakan untuk pelatihan karyawan ini tidak mengombinasikan antara metode pelatihan di kelas dan metode pelatihan lapangan. Metode yang digunakan sepenuhnya metode pelatihan di kelas. Atau bisa juga dengan sebagian dari tujuan pelaksanaan, pelatihan karyawan tidak tercapai. Oke, selanjutnya ada langkah kerja. Diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang diperlukan untuk mengembangkan temuan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada judul temuan. Misalnya, mendapatkan ketentuan tentang kualifikasi karyawan yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Atau bisa juga dengan mendapatkan ketentuan tentang metode pelatihan yang tepat untuk pelatihan karyawan pada bidang ini. Atau dengan mendapatkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan karyawan ini. Oke, next slide. Ada tabel 2.4 berisi daftar temuan dan rekomendasi. Oke, untuk petunjuk pengerjaan atau pengisian, yang pertama kondisi. Diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor, yang masih memerlukan perbaikan. Keadaan tersebut harus merupakan hasil suatu analisis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Yang kedua ada kriteria, diisi dengan norma atau standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding atau pengukur kondisi. Kriteria yang dicantumkan adalah kriteria yang sudah pasti, yang merupakan kesepakatan antara pihak objek audit dan auditor. Misalnya, untuk dapat menyerap materi pelatihan ini, peserta pelatihan harus memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun. Oke, yang ketiga ada penyebab, diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi telah dibandingkan dengan kriteria. Misalnya, panitia pelatihan mengabaikan kualifikasi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja calon peserta untuk memenuhi batas minimal peserta pelatihan. Yang keempat ada akibat, diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan tidak bisa menyerap materi pelatihan yang diberikan atau tidak lulus. Yang kelima, komentar. Manajemen perusahaan diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut, misalnya ketua pelaksana pelatihan. Yang keenam ada tanggapan auditor. Diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Yang terakhir ada rekomendasi, diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Misalnya, perencanaan pelatihan karyawan harus dilakukan dengan matang dan diimbangi dengan sosialisasi rencana pelatihan yang memadai. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan audit, dan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pembaca atau pengguna laporan hasil audit ini. Oke, next slide. Oke, sejudul pelaporan akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Violen. Dipersilakan.
Terima kasih kepada Saudari Valen. Selanjutnya ada laporan. Penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini, auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Seperti yang diketahui, seorang auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan auditor sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan tahap audit, auditor mengorganisasi laporan hasil auditnya berdasarkan apa yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan, laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan berkepentingan terhadap temuan-temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat, biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan oleh auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang keempat, ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Dua, yaitu penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Lanjut, ada informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan, karakteristik perusahaan, serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Selanjutnya ada kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Yang keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan
yang menjelaskan sikap audit. Sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan. Atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sebenarnya auditor juga berkepentingan terhadap dilaksanakannya rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses audit komunikasi yang konstruktif harus dilakukan oleh auditor dengan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Pengomunikasian hasil temuan mutlak harus dilakukan, di mana auditor harus mendapatkan komentar yang seimbang berkaitan dengan berbagai temuan, terutama yang menyangkut kelemahan pengelolaan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sebelum mengajukan rekomendasi final di dalam laporannya, auditor terlebih dahulu mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dengan demikian diharapkan rekomendasi tersebut diterima dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanpa paksaan. Lanjut, ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ini, sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan keuangan yang dibuat, supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan oleh auditor. Pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Kamsia banyak-banyak.